saya tidak pernah menyangka akan menjadi begitu sengsara. Namun, saya tidak ingin menyerah di sini. Saat ini, saya berdiri di atas ring tinju sekolah menengah atas di Indonesia. Lawan saya adalah putra kepala sekolah. Dan dia berkata, berlutut. Kata-kata itu menghantam telinga saya. Seluruh tubuh saya sudah babak belur. Tetapi anehnya kedua kaki saya masih bisa berdiri tegap. Saat itu, tiba-tiba saya teringat. Semuanya dimulai pada hari ketika pintu kelas terbuka. Bersamaan dengan suara pintu kelas yang terbuka, terdengar suara sepatu olahraga yang menghantam lantai. Bagi Budi, seorang siswa pindahan berusia 17 tahun yang duduk di sudut dekat jendela, itu adalah suara dimulainya neraka. Bagus, yang berkuasa seperti raja di sekolah ini hanya karena dia adalah putra kepala sekolah Wijoyo, muncul lagi hari ini. Dengan perawakan tegap lebih dari 180 cm, rambut pirang keriting, dan senyum licik yang tersungging di bibirnya. Pak Hartono, boleh saya izin ke toilet sebentar? Di depan guru, Bagus mengenakan topeng siswa teladan yang sempurna. Namun, Budi tahu sifat iblis yang tersembunyi di balik topeng itu. Ya, cepat kembali. Saat Pak Hartono mengizinkan tanpa menoleh, sorot mata Bagus seketika berubah. Tatapannya langsung tertuju pada Budi, seperti seekor hiena lapar yang menemukan mangsanya. 30 siswa di dalam kelas serempak memandang Budi. Beberapa terkikik, beberapa menatap dengan iba, tetapi tidak ada yang menolong. Tidak, mereka tidak bisa menolong. Bagus adalah penguasa absolut di sekolah ini. Apa ini? Bagus mendekati Budi dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat. Suara sepatunya yang menginjak lantai seirama dengan detak jantung Budi. Lihat, ada anak yang tidak mengerti bahasa gaul duduk di sini lagi. Suara Bagus menggema di seluruh kelas. Dia sengaja berbicara keras agar semua anak bisa mendengarnya. Di depan kelas, Pak Hartono masih menulis sesuatu di papan tulis, dan di belakang, tawa anak-anak semakin keras. Kenapa kamu duduk di sini? Kenapa tidak kembali saja ke kampungmu? Ini Jakarta, Bung. Bagus memukul meja Budi dengan tinjunya. Pukulan itu membuat bahu Budi tersentak. Namun, dia tidak mengangkat kepalanya. Loh, tidak menjawab? Apa kamu benar-benar tuli? Bagus tertawa lebih angkuh sambil menoleh ke arah teman-temannya. Agus, Eko, dan Chandra mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon Bagus. Hei, jawab. Tiba-tiba Bagus menoyor kepala Budi dari belakang. Pukulan itu tidak terlalu keras, tetapi rasa malunya meresap hingga ke tulang. Tangan Budi gemetar di bawah meja. Budi, jangan pernah memukul lebih dulu, kamu harus sabar dalam situasi apapun. Suara almarhum ayahnya terngiang-ngiang di kepalanya, tetapi pada saat ini, bisakah dia benar-benar bersabar? Saat itu, Bagus membawa nampan sisa makan siangnya di kantin. Ada nasi basi dengan sayur lodeh yang berbau asam, susu kotak yang sudah hangat, dan kerupuk yang sudah melempem sisa makanan yang menjijikkan. Wah, ini makanan yang cocok sekali untukmu, kata Bagus sambil menyeringai. Makan ini, gembel. Saat itulah nampan itu dihantamkan ke atas meja Budi. Kuah sayur lodeh yang berwarna kuning kemerahan muncrat ke segala arah, mengotori kemeja putih Budi, dan susu hangat tumpah ke atas buku catatannya, menghapus semua catatan pelajaran yang telah ia tulis dengan susah payah selama 1 semester. Seluruh kelas menjadi lautan tawa. Ada yang tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perut, ada yang mulai merekam dengan ponsel mereka. Dasar payah. Kok bisa dia diam saja diperlakukan seperti itu? Ejekan anak-anak menusuk Budi seperti anak panah. Rasa malu, marah, dan keputusasaan yang tak terkatakan menyelimutinya sekaligus. Dia mengepalkan tinjunya lebih erat. Begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya dan terasa sakit. Tapi dia tidak berdiri. Nah, sekarang kamu jadi lebih bersih, kata Bagus sebagai serangan terakhir sebelum meninggalkan kelas bersama teman-temannya. Namun, tawa anak-anak masih berlanjut, dan kamera ponsel masih mengarah padanya. Hanya kata-kata ayahnya yang terlintas di benaknya. Budi, jangan pernah memukul lebih dulu. Kamu harus sabar dalam situasi apapun. Tapi bisakah dia benar-benar bersabar? Sampai kapan dia harus menahan penghinaan dan aib ini? Budi menundukkan kepalanya semakin dalam. Sepulang sekolah, Budi berjalan gontai meninggalkan sekolah.
Aroma kuah sayur lodeh yang menempel di kemejanya menusuk hidung, tetapi itu adalah penghinaan yang sudah biasa ia rasakan. Dalam perjalanannya menuju sasana tinju tua di pinggiran kota, langkah Budi perlahan menjadi lebih cepat. Hanya di sanalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa tenang. Begitu membuka pintu sasana, aroma yang familiar menyambutnya. Bau keringat, debu, dan kulit tua. Anehnya, aroma itu justru memberinya ketenangan. Budi, sudah datang. Pak Bambang, pemilik sasana, menyapanya dengan ramah. Sebagai teman lama ayahnya, beliau selalu menjaga Budi seperti putranya sendiri. Pasti hari yang berat lagi, ya. Tidak apa-apa, Pak Bambang. Budi tersenyum kecil sambil mengambil peralatan kebersihan. Hanya di tempat ini dia bisa tersenyum dengan tulus. Sambil membersihkan sekitar ring, Budi berpikir tentang waktu yang ia habiskan bersama ayahnya di atas ring. Momen-momen hangat ketika ayahnya mengajarinya tinju. Sambil mengelap samsak pun, tanpa sadar ia melakukan gerakan-gerakan tinju. Persis seperti yang diajarkan ayahnya. Namun, ia segera menggelengkan kepala. Ayahnya mengajarinya tinju hanya untuk membela diri, bukan untuk memukul orang lain. Saat istirahat sejenak, Budi mengeluarkan ponselnya. Sebuah video lama tersimpan di galeri, video yang merekam dirinya berlatih bersama sang ayah. Di layar, ayahnya tersenyum cerah sambil mengajari Budi kuda-kuda tinju. Saat itu, Budi benar-benar bahagia. Ayahnya masih ada, ibunya sehat, dan segalanya terasa sempurna. Sudah 5 tahun sejak ayahnya meninggal. Sekarang keluarga kami hanya tinggal aku dan ibu yang sakit-sakitan. Jika aku libur bekerja di sasana sehari saja, kami harus khawatir soal makanan untuk esok hari. Budi memasukkan ponselnya ke saku dan mulai membersihkan lagi. Kenyataannya sangat berbeda dari saat-saat bahagia dalam video itu. Saat matahari mulai terbenam, Budi meninggalkan sasana dan berjalan pulang. Langkahnya terasa berat menaiki tangga apartemen tua. Hari ini telah ia lewati, tetapi hari esok sudah menanti. Saat ia membuka pintu dengan kunci, terdengar suara batuk pelan. Itu ibunya. Budi, sudah pulang? Suara ibunya dari kamar tidur masih serak karena batuk. Budi meletakkan tasnya dan langsung menuju kamar ibunya. Iya, Bu. Bagaimana kondisi ibu hari ini? Sudah lebih baik. Ibu sudah minum obat yang kamu siapkan. Tapi batuknya tidak mau berhenti. Budi merapikan bungkusan obat di atas meja. Di samping tempat tidur. Obat batuk, obat flu, obat maag, jumlah obat ibunya terus bertambah. Sambil menyiapkan makan malam sederhana di dapur, Budi berpikir. Haruskah ia menceritakan kejadian hari ini pada ibunya? Ataukah lebih baik menyimpannya sendiri? Budi, ayo makan bersama. Iya, Bu. Sebentar lagi. Budi meletakkan bubur hangat dan lauk pauk di atas nampan dan membawanya ke kamar ibunya. Ibunya duduk bersandar di tempat tidur dengan ekspresi bersalah. Budi, andai saja ibu lebih sehat, ibu tidak akan membuatmu menderita seperti ini. Suara ibunya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Hati Budi terasa sesak. Tidak apa-apa, Bu. Kita baik-baik saja, kan? Budi menjawab dengan tenang, tetapi di dalam hatinya berkecamuk berbagai perasaan. Apa kita benar-benar baik-baik saja? Penghinaan yang kuterima di sekolah setiap hari, kesulitan ekonomi yang harus kutanggung sendiri, apakah ini yang disebut baik-baik saja? Setelah makan, Budi kembali ke kamarnya. Di atas meja kecilnya, ada foto ayahnya. Sosok ayahnya yang tersenyum cerah dengan sarung tinju. Hidup memang berat, tetapi ia masih bisa menahannya. Namun, ia takut akan hari esok. Hari di mana ia harus menerima pukulan tanpa bisa melawan di atas ring yang bernama sekolah. Budi menatap foto ayahnya dan bergumam pelan. Ayah. Di luar jendela, malam semakin larut. Hari esok yang harus ia jalani lagi telah menanti. Menanggung siksaan Bagus dan teman-temannya, penyakit ibunya, dan beban hidup. Bahu seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang harus menanggung semuanya sendirian terasa begitu berat. Besok aku harus bersabar lagi, kan? Dengan begitu, aku bisa menjadi orang yang ayah harapkan. Sejak hari itu, hari-hari di mana aku bahkan tidak bisa bernapas dengan lega terus berlanjut. Di kelas, di koridor, bahkan di kantin.
Aku hidup seperti manusia tak terlihat. Atau lebih tepatnya, sebagai objek penghinaan. Saat berjalan di koridor pagi hari, gerombolan Bagus muncul entah dari mana. Agus sengaja menabrak bahu Budi dengan keras, dan Eko menendang tas Budi hingga buku-bukunya berserakan di lantai. Setiap kali Budi lewat, Chandra akan mengendus-endus udara dan berkata, "Kok ada bau aneh ya? Bau terasi bukan?" Setiap kali itu terjadi, anak-anak di sekitarnya akan terkikik. Semua tatapan itu menikmati saat Budi berlutut untuk memunguti buku-bukunya. Setiap hari adalah neraka. Di kantin saat jam makan siang, situasinya lebih kejam. Ketika Budi mencoba mencari tempat duduk sambil membawa nampan, anak-anak akan menghalangi kursi dengan tas atau kaki mereka. Di sini tidak ada tempat, duduk saja di pojok sana. Akhirnya, Budi selalu harus makan sendirian di pojok kantin dekat tempat sampah. Dasar aneh. Apa orang udik memang seperti itu? Bisikan-bisikan itu terdengar seperti hinaan. Tetapi bagi Budi, rasanya seperti sabetan pisau tajam. Semakin banyak anak yang mulai menghindarinya. Tepatnya, mereka takut terlibat dengannya. Takut menjadi target Bagus selanjutnya. Kehidupan sekolah menjadi siksaan bagi Budi. Setiap pagi saat membuka mata, keinginan untuk tidak pergi ke sekolah selalu muncul, dan jantungnya terasa mau meledak setiap kali berdiri di depan pintu kelas. Dia merasa dirinya semakin terpuruk, tetapi dia harus menahannya. Dia tidak punya pilihan lain. Suatu hari, ada pengumuman yang meminta seluruh siswa untuk berkumpul di aula. Perhatian untuk seluruh siswa, harap segera berkumpul di aula. Ada pengumuman penting, para siswa berjalan menuju aula sambil berbisik-bisik. Budi pun mengikuti dari belakang, tetapi seperti biasa, ia sendirian. Begitu masuk ke aula, di atas panggung sudah berdiri kepala sekolah dan guru olahraga. Kepala sekolah Wijoyo, Ayah Bagus memegang mikrofon dengan senyum percaya diri seperti biasa. "Anak-anak sekalian, hari ini saya akan menyampaikan kabar yang menarik untuk kalian semua." Suara kepala sekolah menggema di seluruh aula. Budi berdiri mendengarkan di sudut paling belakang aula. Dalam acara Porseni Pekan, Olahraga dan Seni, musim gugur ini, kami memutuskan untuk menambahkan cabang olahraga baru, yaitu tinju. Seketika aula menjadi riuh. Anak-anak berbisik dan saling memandang, beberapa bahkan bersorak. Jantung Budi berdebar kencang. Tinju? Kenapa harus tinju? Tentu saja, untuk keamanan, pertandingan akan menggunakan pelindung kepala dan perlengkapan pengaman lainnya, serta akan dibagi berdasarkan kelas berat. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk membangun fisik dan mental yang sehat bagi siswa-siswi sekolah kita. Setelah kepala sekolah selesai berbicara, guru olahraga mengambil alih mikrofon. "Pendaftaran akan dibuka hingga minggu depan. Kami harap partisipasi kalian semua." Saat itu, pandangan Budi tertuju ke depan aula. Bagus berdiri bersama teman-temannya dengan senyum penuh percaya diri. Seolah-olah piala kemenangan sudah ada di tangannya. Pasti Bagus yang jadi juara. Dia kan pernah ikut kursus tinju. Pasti menang telak. Siapa juga yang berani melawannya? Percakapan anak-anak di sekitarnya terdengar jelas. Dada Budi terasa sesak. Mengapa ia merasa seperti ini? Padahal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Sore itu saat pelajaran olahraga, Budi sedang melakukan peregangan sendirian di sudut lapangan. Anak-anak lain sedang bermain basket atau menggunakan alat-alat olahraga sambil bercanda, tetapi Budi sendirian. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar. "Wah, lihat siapa di sini. Teman kita yang pendiam. Itu Bagus." Seperti biasa, ia mendekati Budi bersama gerombolannya. "Hei, Budi, sudah dengar soal pertandingan tinju?" kata Bagus sambil berdiri di depan Budi. "Katanya ayahmu dulu petinju, ya? Berarti kamu juga sedikit bisa, kan?" Budi mengangkat kepalanya dan menatap Bagus. Mata Bagus bersinar penuh niat jahat. "Kamu tidak boleh absen di pertandingan tinju kali ini. Kamu harus melawan kami." "Bagaimana?" Gerombolannya tertawa terkikik. Agus menimpali, "Tunjukkan pada kami kehebatan orang kampung." Budi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan ikut." "Apa? Tidak ikut?" Ekspresi Bagus seketika menjadi dingin. "Tidak bisa begitu. Bagaimana mungkin kamu melewatkan kesempatan emas ini?
Sore harinya, Budi dipanggil oleh guru olahraga. Di ruang guru, sang guru berkata sambil tersenyum, "Budi, ada yang merekomendasikan agar kamu ikut pertandingan tinju." "Hah? Saya? Ayahmu dulu petinju, kan?" "Bukan, Pak, saya." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Formulirnya sudah diisi, jadi jangan khawatir." Guru itu menunjukkan sebuah dokumen di atas mejanya. Di sana, jelas tertulis nama Budi Hartono. "Siapa yang mendaftarkan saya, Pak?" "Bagus yang merekomendasikanmu. Sepertinya kamu punya teman yang baik." Pikiran Budi menjadi kosong. "Bagus merekomendasikanku? Ini jelas sebuah jebakan." "Pak, saya benar-benar." "Budi, ini sudah diputuskan. Dan kepala sekolah juga sangat menginginkan partisipasimu. Akan sulit untuk menolaknya." Di balik senyum guru olahraga itu, tersembunyi sebuah paksaan. Budi merasa tidak berdaya. Akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. "Aku pikir aku bisa lari, tetapi mereka mulai mendorongku ke atas ring. Janji yang kuucapkan pada ayahku terus terngiang di kepala. Jangan pernah menggunakan tinjumu untuk berkelahi." Malam itu, sambil mendengarkan suara batuk ibunya di rumah, Budi tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia tidak mungkin menceritakannya pada ibunya. Itu hanya akan membuatnya khawatir. "Budi, bagaimana sekolah hari ini?" "Biasa saja, Bu." Itu bohong. Tetapi melihat kondisi ibunya yang lemah, ia tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Keesokan malamnya, Budi tinggal lebih lama di Sasana. Setelah Pak Bambang pulang, di Sasana yang sepi itu, ia berdiri sendirian di depan samsak. Samsak tua itu seolah menatapnya. Waktu-waktu yang ia habiskan bersama ayahnya, kenangan hangat itu, kembali muncul. Budi perlahan mengangkat tangannya. Dia mengayunkan tinjunya ke arah samsak, tetapi akhirnya tidak sampai. Dia tidak bisa memukulnya. "Haruskah aku benar-benar ikut? Haruskah aku melanggar janjiku pada ayah dan memukul seseorang di atas ring? Tetapi, apakah ada pilihan lain? Apakah ada cara untuk lolos dari jebakan Bagus?" Beberapa hari kemudian, saat berjalan di koridor, Budi berhenti di depan mading sekolah. Daftar peserta pertandingan tinju telah ditempel di sana. Para siswa berkerumun di sekitar mading sambil berbisik-bisik. "Wah, Bagus ikut. Pasti juara. Agus dan Eko juga ikut. Ada nama anak kampung juga di sini. Budi Hartono." Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Perlahan ia mendekati mading dan memeriksa daftar itu. Daftar peserta pertandingan tinju. Bagus Wijoyo, Agus Santoso, Eko Prasetyo, Budi Hartono. Namanya ada di sana. Bisikan para siswa di sekitarnya terdengar di telinganya. Budi Hartono? Anak Asia yang pendiam itu? Dia mau melawan Bagus, pasti akan berat sebelah. Kasihan sekali. Budi merasa kakinya lemas. Pertarungan yang tidak bisa ia hindari benar-benar telah dimulai. Saat di mana ia harus berhadapan dengan Bagus di atas ring semakin dekat. Malam setelah melihat daftar peserta itu, Budi tidak bisa tidur. Dia hanya berguling-guling di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Berbagai macam pikiran berkecamuk di kepalanya. Apa yang harus kulakukan, Ayah? Aku tidak ingin berkelahi, tapi sekarang aku tidak bisa menghindarinya. Keesokan harinya di sekolah pun sama saja. Setiap kali ia berjalan di koridor, tatapan anak-anak mengikutinya. Anak itu benar-benar akan melawan Bagus? Gila. Itu sama saja bunuh diri. Suara-suara bisikan itu masuk ke telinganya. Beberapa anak menatapnya dengan iba, sementara yang lain menatapnya seolah sedang menonton tontonan. Budi semakin terpuruk. Dia tidak bisa berkonsentrasi di kelas. Perkataan guru tidak masuk ke telinganya, dan tulisan di buku catatannya berantakan. Rasanya seolah seluruh dunia sedang menudingnya. Saat makan siang, Budi makan sendirian di sudut kantin seperti biasa. Saat itu, Bagus dari kejauhan melambaikan tangan dengan senyum mengejek, seolah berkata, "Sampai jumpa di atas ring." Tangan Budi gemetar. Dia bahkan tidak bisa memegang garpunya dengan benar. Sepulang sekolah, Budi berjalan ke Sasana dengan pikiran kosong. Dia mulai membersihkan seperti biasa, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Sambil mengelap samsak dan merapikan matras ring,
Dia terus berpikir, haruskah aku benar-benar naik ke atas ring? Haruskah aku dihajar oleh Bagus dan dipermalukan di depan seluruh siswa? Saat itulah, ketika sedang membersihkan ruang kantor Sasana, ia menemukan sebuah buku catatan tua di laci meja yang paling dalam. Ketika ia membuka buku catatan yang berdebu itu, ia menemukan tulisan tangan ayahnya. Itu adalah surat yang ditulis ayahnya sebelum meninggal. Tangan Budi gemetar, untuk Budiku. Budi, apakah kamu tahu mengapa ayah mengajarimu tinju? Bukan untuk memukul orang lain, tapi untuk belajar percaya pada diri sendiri dan cara melindungi diri. Di atas ring, yang terpenting bukanlah tinju, melainkan hati. Mengalahkan rasa takut dan berdiri dengan percaya diri. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Suatu saat nanti, kamu akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Ingatlah saat itu. Ayah percaya padamu. Di dalam dirimu, ada hati yang jauh lebih kuat dari ayah. Percayalah pada hatimu dan teruslah melangkah maju. Putraku tersayang, kamu tidak sendirian, ayah akan selalu ada di sisimu. Air mata mengalir dari mata Budi. Dadanya terasa hangat, seolah-olah ia bisa mendengar suara ayahnya. Suara yang hangat dan menenangkan itu. Ayah, aku sangat lelah sekarang. Tapi sepertinya sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Budi lebih pendiam dari biasanya. Dia menyiapkan makan malam untuk ibunya dan memberikan obatnya. Semua dilakukan secara mekanis. Ibunya duduk bersandar di tempat tidur dan menatap Budi dengan saksama. Budi, apa ada masalah di sekolah? Tidak ada apa-apa, Bu. Meskipun kamu tidak bilang, ibu bisa melihatnya, ibu bisa melihat hatimu dengan jelas. Suara lembut ibunya membuat hati Budi luluh. Dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Bu, sepertinya aku harus naik ke atas ring. Ekspresi ibunya berubah menjadi kaget. Apa maksudmu? Budi menceritakan semua yang telah terjadi. Perundungan Bagus, insiden nampan makanan, dan bagaimana ia dipaksa untuk ikut dalam pertandingan tinju. Ibunya mendengarkan dalam diam dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kemudian, perlahan ia membuka mulutnya. Ayahmu tidak pernah membesarkanmu untuk menjadi seorang petarung. Tapi jika ada sesuatu yang harus kamu lindungi, jangan takut. Ibunya menggenggam tangan Budi. Budi, terkadang menghindar bukanlah sebuah keberanian. Ada saatnya di mana menghadapi adalah keberanian yang sesungguhnya. Dada Budi terasa sesak, tangan ibunya begitu hangat. Sekarang aku sadar bahwa ini bukan pertarungan, melainkan perjuangan untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa lari lagi. Aku harus menunjukkan pada Bagus dan semua orang yang meremehkanku siapa diriku sebenarnya. Keesokan harinya, Budi mencari Pak Bambang di Sasana. Pak Bambang sedang duduk di kursi tuanya sambil membaca koran seperti biasa. Pak Bambang. Budi, ada apa? Budi menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan ikut pertandingan tinju. Bisakah Bapak membantu saya? Sorot mata Pak Bambang berubah. Dia meletakkan korannya dan menatap Budi. Ceritakan apa yang terjadi. Setelah Budi menjelaskan seluruh situasinya, Pak Bambang mengangguk pelan. Kamu pasti bisa. Ayahmu juga pasti ingin melihatmu berdiri di atas ring tanpa rasa takut. Pak Bambang berdiri dan meletakkan tangannya di bahu Budi. Baiklah, mari kita mulai. Sejak hari itu, latihan Budi yang sesungguhnya dimulai. Pada hari pertama, Budi berdiri di depan samsak dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tetapi, mengingat surat ayahnya, ia perlahan mengayunkan tinjunya. Pukulan pertama mengenai samsak. Lemah, tetapi itu adalah sebuah permulaan. Jaga kuda-kudamu. Kaki dibuka selebar bahu, dan berat badan ditumpukan pada kaki depan. Instruksi Pak Bambang terus berlanjut. Teknik-teknik dasar yang diajarkan ayahnya, saat kecil satu persatu kembali teringat. Hari kedua, gerakan Budi menjadi sedikit lebih alami. Suara pukulannya pada samsak juga menjadi lebih keras. Bagus, seperti itu rasanya, puji Pak Bambang. Hari ketiga, Budi mencoba memakai sarung tinju untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rasanya berat, tetapi anehnya hatinya terasa mantap. Hari keempat, gerakan Budi mulai bertenaga. Dia mulai menghubungkan kombinasi jab dan gerak kakinya pun menjadi lebih ringan. Hari kelima,
Budi melancarkan pukulan beruntun ke arah Samsak. Suara pukulan yang berirama menggema di sasana. Keringat bercucuran seperti hujan, tetapi perasaannya menyegarkan. Kemampuan lamamu sudah kembali, kata Pak Bambang sambil tersenyum puas. Ayah, lihatlah aku. Kali ini aku tidak akan lari. Setiap malam dalam perjalanan pulang, Budi berpikir. Meskipun ia takut pada pertandingannya dengan Bagus, ia bukan lagi Budi yang tak berdaya seperti dulu. Akhirnya, pagi hari pertandingan tiba. Budi bangun lebih awal dari biasanya dan menuju sasana untuk latihan terakhir. Pak Bambang juga sudah datang lebih awal menunggunya. Hari ini kita latihan ringan saja. Budi memanaskan tubuhnya dengan shadow boxing ringan. Melihat dirinya di cermin, ia tampak seperti orang yang berbeda dari seminggu yang lalu. Sorot matanya telah berubah. Setelah latihan, Budi mengambil pakaian tandingnya. Celana merah yang pernah dipakai ayahnya. Pak Bambang secara khusus mengeluarkannya untuknya. Ayahmu juga segugup dirimu hari ini saat ia pertama kali bertanding dengan celana ini. Benarkah, Pak? Tentu saja. Tapi begitu ia naik ke atas ring, segalanya berubah. Kamu juga akan seperti itu. Sore itu, Budi berpamitan dengan ibunya di kamarnya. Ibunya bangkit dari tempat tidur dan menggenggam kedua tangan Budi dengan erat. Budi, ingatlah, menang atau kalah itu tidak penting. Yang penting adalah kamu berdiri di atas ring itu. Suara ibunya bergetar, tetapi sorot matanya tegas. Baik, Bu. Sentuhan tangan ibunya terasa begitu hangat, seolah menyampaikan isi hati ayahnya juga. Kali ini, aku pasti akan berjalan di jalanku sendiri. Tekadnya, Budi menyandang tas berisi celana tanding merah ayahnya dan meninggalkan rumah. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tidak menoleh ke belakang. Setibanya di aula sekolah, Budi terkejut. Itu bukan aula yang biasa ia lihat. Tribun penonton sementara telah dipasang, dan di tengahnya berdiri sebuah ring persegi yang tampak seperti ring profesional. Tribun sudah penuh sesak oleh siswa, orang tua, dan guru. Jauh lebih banyak orang yang datang dari yang ia perkirakan. Suara riuh rendah memenuhi seluruh aula. Wah, persiapannya benar-benar matang. Bagus pasti menang telak. Lawannya kan anak kampung itu. Kasihan sih. Cerita-cerita yang terdengar dari mana-mana, semuanya menganggap kemenangan Bagus sebagai hal yang sudah pasti. Tiba-tiba, sorak-sorai meledak dari salah satu sisi aula. Bagus telah muncul. Para siswa bertepuk tangan melihat Bagus yang berjalan dengan angkuh mengenakan jubah sutra merah. Bahkan ada sekelompok orang yang meneriakkan yel-yel untuk mendukungnya. Bagus mengangkat satu tangannya untuk membalas mereka sambil berjalan menuju ring. Dia diperlakukan seperti pahlawan. Begitu Bagus naik ke atas ring, sorak-sorai semakin keras. Dia melepaskan jubahnya di sudut ring dan memamerkan tubuhnya yang berotot. Dia bahkan mengedipkan mata ke arah penonton, sambil menyibakkan rambut pirangnya benar-benar menikmati pertunjukan itu. Sekarang giliran Budi. Saat Budi berjalan masuk ke aula, suasana seketika hening. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya terdengar suara bisikan. Anak itu benar-benar datang. Gila. Benar-benar cari mati. Kasihan sekali. Budi mengangkat kepalanya dan menatap ring. Saat itu, kedua kakinya terasa seperti membeku. Tapi ia melangkah satu persatu mendekati ring. Ini bukan pertarungan untuk siapapun, melainkan untuk diriku sendiri. Langkah kaki Budi menggema saat ia menaiki tangga ring. Seluruh aula menyaksikannya, ratusan pasang mata tertuju padanya. Di atas ring, Budi memulai persiapannya. Guru olahraga yang berperan sebagai pelatih membalut tangan Budi dengan perban. Jangan gugup, Budi. Tunjukkan saja kemampuanmu. Tapi suara guru itu pun tidak terdengar yakin. Tangan Budi gemetar saat sarung tinju dipasangkan. Detak jantungnya semakin cepat. Di telinganya, suara denyut nadinya terdengar berdebar-debar. Di seberang ring, Bagus menyelesaikan persiapannya dengan santai. Dia menatap Budi dengan senyum provokatif. Akan cepat selesai, pengecut, gumam, Bagus dengan suara pelan, tetapi terdengar jelas oleh Budi. Tawa penonton di sekitarnya pun ikut terdengar. Budi mengencangkan tali sarung tinjunya. Wajahnya tegang, tetapi sorot matanya penuh tekad. Ayah, lihatlah aku tidak akan lari lagi. Wasit memanggil kedua petarung ke tengah ring.
Baik, kedua petarung maju ke tengah. Budi dan Bagus saling berhadapan. Bagus sekitar 1 jengkal lebih tinggi dari Budi, dan bahunya juga jauh lebih lebar. Perbedaan otot mereka juga terlihat jelas. Bertandinglah dengan bersih dan berpisah saat saya beri aba-aba. Siap? Siap, jawaban Bagus terdengar lantang. Ya. Jawaban Budi terdengar pelan, tetapi jelas. Bel tanda dimulainya pertandingan berbunyi. Ronde pertama dimulai. Bagus langsung tampil agresif. Dia mulai melompat-lompat ringan mengitari Budi. Gerakannya santai. Sebaliknya, Budi kaku karena gugup. Gerak kaki yang biasa ia latih tidak keluar. Kakinya terasa berat seolah menempel di lantai. Bagus melancarkan jab pertamanya. Jab cepat itu menyambar wajah Budi. Budi mundur. Sorak-sorai meledak dari tribun penonton. Semangat Bagus semakin membara, dan ia melancarkan jab beruntun. Jab kedua dan ketiga berhasil menembus pertahanan Budi. Kepala Budi terdorong ke belakang. Ujung hidungnya terasa perih. Sorak-sorai penonton semakin keras. Bagus mengukur jarak dengan jab, lalu kali ini ia melancarkan pukulan lurus tangan kanan. Pukulan yang kuat, tepat mengenai perut Budi. Budi mengerang sambil membungkukkan badannya. Napasnya sesak, aula benar-benar bergemuruh. Semua penonton bersorak-sorai melihat kehebatan Bagus yang luar biasa. Budi dengan susah payah bangkit, tetapi pandangannya kabur. Ini bukan pertandingan yang ia bayangkan. Tubuhnya kaku dan napasnya sesak. Bagus melihat kondisi Budi dan semakin agresif. Dia melancarkan kombinasi jab kiri dan kanan secara beruntun. Wajah Budi terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Dia mengangkat pertahanannya, tetapi pukulan-pukulan Bagus terus menembusnya. Diakhiri dengan uppercut yang telak mengenai dagu Budi. Budi terhuyung-huyung mundur. Tribun penonton benar-benar dalam keadaan euforia. Semua meneriakkan nama Bagus dan bersorak. Budi bersandar di sudut ring. Napasnya terengah-engah dan ia merasakan rasa darah di mulutnya. Pikirannya kosong. Tiba-tiba, ia seolah mendengar suara ayahnya. Jangan lupakan iramamu, Budi. Jika kamu kalah oleh rasa takut, tubuhmu akan kaku. Percayalah pada tubuhmu. Budi mulai mengatur napasnya perlahan. Suara sorak-sorai penonton terasa semakin menjauh. Hanya suara ayahnya yang terdengar jelas. Di atas ring, hati adalah yang terpenting. Mengalahkan rasa takut dan berdiri dengan percaya diri. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Sorot mata Budi perlahan mulai tenang. Tenaga di bahunya mengendur dan ia menemukan postur alaminya kembali. Baru saat itulah aku sadar. Ini bukan soal pertarungan, melainkan mengendalikan irama dan hati. Ini baru permulaan. Budi keluar dari sudut ring dan melangkah maju ke arah Bagus. Kali ini, dengan sorot mata yang berbeda, Budi menarik napas dalam-dalam. Suara ayahnya terdengar semakin jelas. Percayalah pada tubuhmu, Budi. Di atas ring, kamu harus mengikuti irama, bukan rasa takut. Sambil mengatur napas dengan tenang, ketegangan di bahu Budi mereda. Tubuhnya yang kaku perlahan mulai lemas. Indra perasa di ujung kakinya kembali, dan lututnya pun menjadi lebih lentur. Bagus masih menyerang dengan agresif. Tapi kali ini berbeda. Jab Bagus melayang, tetapi Budi menghindar dengan sedikit memiringkan kepalanya. Hanya suara angin yang mendesing di telinganya. Terdengar suara-suara terkejut dari tribun penonton. Bagus kembali melancarkan pukulan lurus. Namun, Budi mundur selangkah dan menghindar dengan bersih. Pukulan Bagus hanya mengenai udara kosong. Ekspresi Bagus sedikit berubah. Semua pukulannya yang sebelumnya selalu mengenai sasaran, tiba-tiba mulai meleset. Budi bergerak dengan langkah ringan. Irama yang diajarkan ayahnya telah kembali. Tubuhnya bergerak secara alami seolah sedang menari. Baru saat itulah aku sadar. Ini bukan pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan alur dan irama. Membaca ring dengan hati, bukan dengan tinju. Bagus mulai sedikit kasar. Dia menjadi tidak sabar karena pukulannya terus meleset. Bagus mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Namun, Budi telah membaca waktu yang tepat. Tepat pada saat pukulan Bagus melewati kepalanya, tangan kiri Budi mendarat telak di wajah Bagus, sebuah pukulan balasan yang cepat dan akurat. Kepala Bagus terlempar ke belakang. Terdengar seruan kaget dari tribun penonton. Kali ini,
sebuah kejutan dengan makna yang berbeda. Bagus sedikit terhuyung. Dia tampak terkejut dengan pukulan yang tidak terduga itu. Budi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menyusul dengan pukulan lurus tangan kanan, tepat mengenai perut Bagus. Bagus mengerang sambil membungkukkan badannya. Tribun penonton mulai bergemuruh. Anak itu baru saja memukul Bagus? Apa-apaan ini? Suasana tiba-tiba berubah. Suara-suara yang mendukung Budi mulai terdengar satu persatu. Gerakan Budi menjadi semakin alami. Dia bergerak di atas ring dengan mulus seperti air mengalir, menghindari serangan Bagus dan mendaratkan pukulan balasan yang akurat setiap kali ada celah. Pukulan-pukulan Budi berturut-turut mengenai Bagus. Pukulan yang cepat dan akurat ke wajah dan tubuhnya. Bagus mulai panik. Ini adalah situasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Biasanya dialah yang selalu memukul secara sepihak, tetapi sekarang dia yang dipukul. Sialan. Bagus mengumpat kasar dan menyerang secara membabi buta. Tetapi ia sudah kehilangan iramanya. Budi tetap tenang. Dia membaca setiap serangan kasar. Bagus satu persatu, sekarang aku yang menguasai ring. Aku tidak takut lagi. Ini adalah pertarunganku sendiri. Di tribun penonton, suara yang mendukung Budi semakin keras. Budi, Bagus, teruskan. Jangan kalah. Bahkan beberapa siswa yang tadinya mendukung Bagus pun ikut bertepuk tangan mengagumi permainan Budi. Ini adalah akhir ronde terakhir. Bagus sudah terlihat kelelahan. Napasnya terengah-engah dan gerakannya melambat. Sebaliknya, Budi masih bergerak dengan tenang dan berirama. Saat itu, adegan latih tanding terakhir terlintas di benak Budi. Hari itu bersama ayahnya. Budi, ingatlah, pukulan terakhir adalah soal waktu. Saat lawanmu menyerang secara membabi buta, itulah kesempatannya. Tepat pada saat itu, Bagus mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga terakhirnya. Pukulan yang mempertaruhkan segalanya. Tetapi Budi telah menunggu saat itu. Tepat ketika pukulan Bagus melewati wajahnya, pukulan lurus tangan kanan Budi mendarat telak di dagu Bagus. Sebuah pukulan balasan dengan waktu yang sempurna. Mata Bagus bergetar. Kakinya lemas dan ia terhuyung ke belakang. Dan Bagus pun jatuh ke kanvas ring. Seketika aula menjadi hening. Waktu seolah berhenti. Wasit mulai menghitung. Bagus mencoba untuk bangun, tetapi kakinya tidak bertenaga. Para penonton menahan napas menyaksikannya. Bagus dengan susah payah mencoba bangkit dengan berlutut, tetapi kembali terduduk. Bel tanda berakhirnya pertandingan berbunyi. Seketika aula bergemuruh. Para penonton serempak berdiri dan bersorak-sorai. Suara tepuk tangan menggema seperti guntur. Wasit mengangkat tangan Budi tinggi-tinggi. Pemenang, Budi Hartono. Budi menatap penonton dengan ekspresi tidak percaya. Seluruh aula meneriakkan namanya dan bersorak untuknya. Di bawah ring, Bagus duduk dengan ekspresi bingung. Dia sepertinya masih belum mengerti apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, dia dibantu oleh para pelatih dan diam-diam meninggalkan ring. Di salah satu sisi tribun penonton, kepala sekolah menyaksikan dengan wajah kaku, tapi dia tidak berkata apa-apa. Budi berdiri di tengah ring dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Senyum cerah terpancar di wajahnya. Saat itu aku tahu, aku tidak membuktikan apapun dengan tinju, melainkan aku telah melindungi diriku sendiri dan hidupku. Di tengah sorak-sorai yang terus berlanjut, Budi melihat sekeliling tribun penonton. Saat itu, matanya menangkap sosok yang familiar. Itu ibunya. Entah sejak kapan beliau datang, beliau berdiri di barisan paling belakang sambil menangis dan bertepuk tangan. Beliau datang ke sini dengan tubuhnya yang sakit. Mata Budi dan ibunya bertemu. Ibunya mengangguk dan tersenyum. Budi pun membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat. Sorak-sorai di aula masih menggema. Tetapi bagi Budi, hanya senyum ibunya yang terlihat jelas. Ayah, ibu, sekarang aku berdiri di sini dengan kekuatanku sendiri. Dunia yang terlihat dari atas ring tampak sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia tidak takut lagi. Sekarang, Budi merasa benar-benar bisa berjalan di jalannya sendiri. Keesokan paginya setelah pertandingan, Budi berangkat ke sekolah pada waktu yang sama seperti biasanya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Langkah kakinya terasa lebih ringan. Begitu memasuki gerbang sekolah,
ia merasakan perubahan. Saat berjalan di koridor, para siswa menatapnya dalam diam. Tidak ada lagi tudingan jari atau kikikan. Beberapa siswa bahkan menundukkan kepala untuk memberi salam ketika mata mereka bertemu. Mereka adalah anak-anak yang kemarin masih meremehkannya. "Hai, Budi." Seorang teman sekelas dengan hati-hati menyapanya. Dia adalah anak yang sebelumnya bahkan tidak pernah peduli pada Budi. Budi tersenyum kecil dan mengangguk. Di dalam kelas pun sama saja. Pandangan anak-anak terhadap Budi telah berubah total. Bukan lagi pandangan iba atau ejekan, melainkan pandangan hormat. Semua orang akhirnya tahu siapa aku, dan berapa lama aku telah bertahan dalam diam. Bagus tidak terlihat. Sepertinya dia tidak akan masuk sekolah selama beberapa hari. Malam itu, Budi makan malam bersama ibunya di rumah. Ibunya terlihat jauh lebih baik dari beberapa hari yang lalu. Senyum juga telah kembali ke wajahnya. "Kamu berhasil, Nak," ibunya berkata dengan hangat. Suara itu dipenuhi dengan kebanggaan yang mendalam. Budi pun tersenyum cerah dan mengangguk. Dia menggenggam erat tangan ibunya, dan sejenak merasakan kehangatan itu tanpa berkata apa-apa. "Sekarang aku tidak takut lagi. Ayah, Ibu, aku akan berjalan di jalanku sendiri." Larut malam, Budi menuju Sasana. Pak Bambang sudah pulang, tetapi Budi memiliki kuncinya. Di Sasana yang sepi, Budi berdiri sendirian di depan samsak. Dia memakai sarung tinjunya dan perlahan mengepalkan tangannya. Dia memukul samsak dengan irama yang konstan, tidak lagi ragu-ragu seperti dulu. Pukulan-pukulannya alami dan percaya diri. Di bawah lampu ring, bayangan Budi memanjang. Bukan lagi sosok yang membungkuk, melainkan sosok yang berdiri tegap dan bergerak dengan percaya diri. Budi berhenti sejenak dan menatap ring. Ring di mana ia meraih kemenangan kemarin. Dan ia teringat saat di mana ia berubah, pertarungan telah berakhir, tetapi perjalananku baru saja dimulai. Dan aku tidak akan lari lagi. Di tengah keheningan Sasana, langkah kaki Budi menggema. Langkah-langkahnya menuju ring adalah langkah-langkah menuju awal yang baru. Bagaimana cerita Budi hari ini? Kira-kira, dengan hati seperti apa Budi naik ke atas ring? Jika kalian berada dalam situasi itu, pilihan apa yang akan kalian ambil? Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukainya. Memberikan pesan dukungan untuk Budi di kolom komentar akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Sampai jumpa lagi dengan cerita yang akan menyentuh hati kalian. Terima kasih telah menonton.